Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Kali ini kita membahas tentang pengantar sifat koligatif larutan. Oke. Sebelum mempelajari sifat koligatif larutan, ada baiknya kita memahami tentang pengantar di sini ya. Artinya ini adalah bekal untuk mempelajari sifat koligatif larutan. Nah, kita mulai dengan pengertian larutan. Larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Oke, campuran homogen ada dua campuran ya di sini, campuran homogen dan heterogen. Nah, larutan termasuk campuran homogen. Seperti apa campuran ini? Kita contohkan ke dalam dua gelas ini ya. Misalkan ada air di sini, sama-sama ada air. Gelas pertama dan kedua. Ke dalam gelas pertama saya masukkan garam dapur. Kemudian ke dalam gelas yang kedua saya masukkan pasir. Nah, lalu perlakuannya sama-sama nanti kita aduk. Ya, diaduk. Nah, ini juga sama. Diaduk menggunakan batang pengaduk tentunya. Nah, apa sih yang terjadi? Yang terjadi pasti garam dapur ini akan larut. Ya, garam dapur di sini akan larut. Nah, sementara untuk pasir itu airnya akan jadi keruh dan butiran-butirannya akan mengendap di bawah. Ya, butiran pasir. Nah, kalau di sini berarti kita bisa membedakan mana yang homogen dan heterogen. Homogen berarti wujudnya sama, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Sementara heterogen itu masih bisa dibedakan. Berarti kesimpulannya yang berupa larutan adalah yang larut, benar ya? Maka ini bisa disebut sebagai larutan garam dapur. Sementara air dengan pasir itu biasanya disebut sebagai suspensi. Ya, jadi butiran pasir ini masih bisa disaring lagi. Bisa dibedakan dengan airnya ya. Oke, cukup paham tentang larutan ya. Maka kita bisa lanjut nih. Larutan untuk membedakan jumlah dari zat terlarutnya ya. Berapa banyak sih zat terlarutnya? Sama enggak kalau saya masukkan 500 gram garam dapur dengan 200 gram garam dapur. Gimana cara membedakannya? Gitu ya. Nah, cara membedakannya itu adalah dengan beberapa hal yang disebut. Yang pertama itu adalah molaritas. Ya. Molaritas ini adalah menunjukkan jumlah dari mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, berarti kalau dia bilang larutan, di sini 1 liter ini sudah termasuk zat pelarut dengan zat terlarutnya. Gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Kalau kamu lihat ada tulisan larutan glukosa atau gula ya, 1 molar gitu ya, 1 M. Ini bukan miliar ya. 1 M itu berarti ya di dalam 1 liter larutan itu terdapat 1 mol glukosa gitu ya dalam 1 liter air itu. Ya, 1 M itu berarti ada 1 mol glukosa dalam 1 liter air. Gimana kalau larutannya 2 M? Ya, berarti ada 2 mol glukosa dalam 1 liter larutan. Ini ada kesalahan ya, larutan gitu.
Nah, dari situ maka didapatkan rumus. Ya, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah M molaritas sama dengan mol per volume dalam liter. Molaritas sama dengan mol per volume dalam liter. Nah, kemudian kita bisa membuat larutan dengan satuannya molaritas. Caranya gimana gitu ya? Caranya bisa kita turunkan molaritas ini. Mol itu kan berupa gram per mr. Nah, kemudian volumenya bisa dalam bentuk mili. Nah, 1 mili berarti 1 liter 1000 mili ya. Maka di atasnya jadi 1000 per volume dalam mililiter. Ini hanya penurunan saja ya. Oke. Nah, rumusnya sebenarnya ini sama, satu rumus cuma diturunkan saja. Jadi pakai yang mana itu bergantung soalnya nanti. Nah, untuk membuat 1 molar glukosa maka kita bisa timbang nih, gramnya berapa. Nah, mr-nya sudah ada. Mau berapa volumenya itu bisa dicari. Kalau mau buat larutan pakai rumus ini untuk molaritas. Oke, sampai di sini molaritas ya. Nanti akan ada contoh soal tapi kita barengin aja dengan kedua temannya. Siapa temannya? Yang kedua adalah molalitas. Oke, molalitas atau M kecil itu merupakan jumlah zat jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Berarti di sini dia sudah bilang pelarut saja. Satunya kilogram gitu ya. Nah, misalkan di sini ya ada larutan H2SO4 gitu ya, sebesar 2 molalitas. Itu berarti ya ada 2 mol H2SO4 dalam 1 kg air. Air di sini pelarutnya. Gitu ya. Itu untuk molalitas. Kalau 4M molal kecil ya, M kecil berarti ada 4 mol H2SO4 dalam 1 kg air. Nah, maka bisa didapatkan rumus. Nah, rumusnya itu mirip dengan molaritas ya. Dia pakai M kecil. Mol per P. Nah, P ini artinya pelarut dalam kilogram. Oke. Nah, seperti tadi ini bisa kita turunkan. M mol itu adalah massa, gram per mr dikali dengan 1000 per, masih pelarut tapi dalam gram. Oke, jadi bisa dibedakan ya molalitas dengan molaritas. Kalau molaritas itu jelas dia di bawahnya adalah volumenya ya, dalam mililiter, sementara kalau molalitas itu pelarut, massa pelarut dalam gram. Seperti itu ya. Oke, itu untuk molalitas. Nah, yang ketiga adalah fraksi mol atau X. X dibagi jadi 2, yaitu X dari terlarut, zat terlarut, dan X zat pelarut. Yang pertama, X zat terlarut itu sama dengan perbandingan mol zat terlarut dengan mol total. Mol total berarti zat terlarut ditambah zat pelarut. Oke, karena zat terlarut ada 2 jenis, ada yang terion dengan tidak terion, maka kita ada perbedaan sedikit dari rumusnya gitu ya. Pertama, untuk zat terlarut yang non elektrolit. Kita bisa cari X terlarutnya dengan cara
mol dari zat terlarut kita bagi dengan mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Nah, karena mol itu rumusnya gram per mr salah satunya, maka ini bisa kita turunkan menjadi gram per mr dari zat terlarut dibagi gram per mr dari zat terlarutnya ditambah gram per mr dari zat pelarut. Itu untuk zat terlarut yang sifatnya non-elektrolit. Nah, kemudian yang kedua, kalau sifatnya elektrolit, maka X terlarut sama dengan mol zat terlarut dikali I dibagi mol zat terlarut dikali I ditambah mol zat pelarut. Oke, kita turunkan menjadi gram per mr dikali I per gram per mr dikali I ditambah gram per mr dari zat pelarut. Oke, itu untuk fraksi mol zat terlarut. Yang kedua, fraksi mol zat pelarut itu merupakan perbandingan mol zat pelarut dengan mol total. Oke, ini sebenarnya hanya kita balik saja. Untuk non-elektrolit, rumusnya menjadi X pelarut sama dengan mol dari zat pelarut dibagi mol zat pelarut plus mol zat terlarut. Atau bisa kita turunkan menjadi gram per mr zat pelarut per gram per mr dari zat pelarut tambah gram per mr dari zat terlarut. Itu untuk non-elektrolit. Untuk yang sifatnya elektrolit, maka X pelarut itu perbedaannya hanya kita tambahkan I di dekat mol zat terlarut. Seperti ini, mol zat pelarut per mol zat pelarut ditambah mol zat terlarut dikali I. Seperti itu ya. Maka ini gram per mr zat pelarut, gram per mr dari zat pelarut ditambah gram per mr dari zat terlarut dikali I. Seperti itu untuk fraksi mol. Nah, fraksi mol karena total dari larutan itu 100% ya, maka XT ditambah XP itu selalu bernilai 1. XT plus XP selalu bernilai 1. Nah, di sini kita ngomongin I dari tadi ya. Jadi perbedaannya ada I. Kalau dia senyawa elektrolit. Nah, I itu selalu bersama dengan zat terlarut ya. Oke. Nah, I itu merupakan faktor Van Hoff. Ya. Ini akan kita bahas di part selanjutnya. Oke. Sekian untuk materinya, molaritas, molalitas dan fraksi mol. Yang terakhir, kita akan bahas tentang contoh soal. Oke. Seorang siswa menimbang 117 gram garam dapur atau NaCl dan memasukkannya ke dalam gelas kimia berisi 200 ml air. Jika diketahui massa jenis air 1,1 gram per mili dan mRNaCl 58,5, hitunglah molaritas, molalitas, dan fraksi mol dari NaCl. Oke, ini berarti yang ditanyakan adalah ketiga materi yang sudah kita pelajari tadi. Coba kita jawab satu ya. Oke, yang pertama kita mau jawab tentang molaritasnya dulu atau M besar. Ini merupakan gramnya, berarti ini massa. Kemudian ini 200 ml. Ini adalah pelarutnya ya, air. Lalu MR sudah ada, massa jenis juga sudah ada. Oke. Rumus molaritas tadi kalau diketahui massa itu adalah M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Gram per mr dikali 1000 per
volume dalam mililiter. Nah, sekarang kita bisa masukkan gramnya, kan sudah ada 117. Kemudian mr-nya juga sudah ada di sini ya. 58,5 dikali, ini satuannya gram per mol, 1000 per volumenya 200 ml. Tuh. Maka jadinya adalah, coret 5 ya. Ini berarti 2. Nah, sehingga jadinya adalah 2 kali 5. Oke. Tuh, 10 molaritas. Nah, itu untuk molaritasnya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu adalah molalitas. Molalitas atau M kecil. Rumusnya gimana tadi? M kecil sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dalam gram. Oke. Nah, coba perhatikan komponennya yang ada, yang mana aja ya. Sudah ada semua. Gram sudah ada, mr sudah ada, 1000 per P. P-nya ada belum? Berarti kalau belum, kita ubah dulu nih. Karena di sini yang adanya adalah volumenya dalam mili, di sini ada massa jenis, maka kita bisa cari gramnya. Ya. Massa dari air itu sama dengan 200 ml dikali dengan massa jenisnya 1,1 gram per mililiter. Oke, maka dapatnya adalah sebesar 220 gram. Nah, baru kemudian kita masukkan gramnya 117 per mr-nya itu adalah 58,5 dikali 1000 per 220 gram. Oke, boleh kita cari 1000 per 220, kemudian ada juga 117 dibagi 58,5. Nah, jadinya adalah 2000. Oke, ini kalau kita coret jadi 2 ya. 2000 dibagi dengan 220. Hasilnya adalah sebesar 9,09 molalitas. Oke, seperti itu ya. Itu untuk molalitas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, itu adalah fraksi mol. Dari siapa? Dari garam dapurnya. Fraksi mol dari garam dapur. Maka rumusnya bergantung dia elektrolit atau non elektrolit. NaCl itu merupakan senyawa senyawa elektrolit karena dia berupa garam. Ya, maka jadinya adalah X dari garam dapur ya. Itu akan jadi mol dari garam dapur harus dikali dengan I-nya ya. Dibagi mol garam dikali I plus mol air. Nah, karena mol itu rumusnya gram per mr tadi ya. Dikali I dibagi gram per mr dikali I tambah mol air, yaitu gram per mr-nya air. Nah, tadi I akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, tapi di video selanjutnya ya. Tapi di sini dia minta I. Nah, langsung aja kita bahas sebentar bahwa itu adalah faktor Van Hoff, gitu ya, dimana I itu ada 2 untuk elektrolit kuat, kemudian untuk elektrolit lemah. Nah, kalau kuat I itu sama dengan N, yaitu jumlah ion. Contoh misalkan NaCl, kita ionkan, jadinya adalah Na plus dengan Cl min kan, maka Na-nya di sini 1, Cl-nya 1, jadi 2. Nah, kalau lemah rumusnya adalah I sama dengan 1 plus N min 1 dikali alfa. Nah, alfa itu apa? Alfa itu adalah derajat
ionisasi. Misalnya katanya 20% diketahuinya derajat ionisasi, berarti nilai dari alfanya adalah 0,2. Seperti itu ya. Nah, N di sini adalah jumlah ion. Gitu. Nah, maka jelas di sini kalau NaCl adalah elektrolit kuat, dia punya I sebesar 2. Nah, maka bisa kita masukkan sekarang ya. Jadinya adalah gram per mr dari garam dapur tadi. Gramnya 58, sorry. Gramnya tadi adalah 117 gram per mr-nya 58,5 gitu. Dikali I-nya 2. Dibagi dengan 117 per 58,5 dikali 2 ditambah gram air tadi 200 ya per mr-nya 18. Maka di sini bisa dicari nih. Hasilnya adalah 117 dibagi 58,5 tadi adalah 2. Oke, kemudian 2 dikali 2 berarti ya. Nah, di sini hasilnya 2 kali 2 berarti langsung aja 4 per, ini juga sama berarti 2 dikali 2 yaitu 4 ditambah 200 dibagi 18. Oke, 200 dibagi 18 hasilnya adalah 11,11. Maka jadinya adalah 4 per 15,1. 4 dibagi 15,1 hasilnya adalah 0,265. Ini tidak ada satuan ya. Untuk fraksi mol tidak memiliki satuan. Oke, jadi sudah kita dapat jawabannya dari soal tersebut, yaitu molaritasnya 10, molaritasnya 9, dan fraksi molnya sebesar 0,265. Oke, sekian untuk pengantar sifat koligatif larutan dalam video kali ini. Jangan lupa mencatat dan tonton video tentang sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.